Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Zabia dengan NIM 2023-08-1050. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas mobile device programming, yaitu saya membuat aplikasi mobile yang terdiri dari dua activity, ada main activity dan activity periksa. Nah, di sini saya membuat aplikasi tampilan login ya teman-teman. Tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Karena di sini kita memakai Android Studio, langsung aja kita membuka aplikasinya. Oke. Jadi nanti itu teman-teman akan membuat dua file di folder Java, yaitu yang pertama ada main activity dan file activity periksa. Nah, untuk XML ini nantinya teman-teman nggak usah membuat secara manual, karena ketika kita membuat file di Java ini nantinya si XML ini akan terbuat secara otomatis gitu teman-teman. Nah, di sini kita sedikit mengulik tentang si codingannya teman-teman. Oke. Jadi di sini kita akan membuat kelas yang namanya main activity yang merupakan turunan dari app compact activity gitu teman-teman. Nah, untuk set content view layout activity main ini nanti dia berfungsi untuk mengatur layout XML activity main sebagai tampilan utamanya gitu. Untuk txt user ID, txt password, button login dan button keluar ini nantinya dia untuk menghubungkan variabel Java dengan elemen-elemen di layout XML menggunakan view by ID. Nah, ini kan edit text. Jadi kan kalau misalnya txt user ID itu dia menggunakan edit text, txt password dia menggunakan edit text, button login dia menggunakan button. Kalau button keluar dia menggunakan button. Nah, beralih ke r.id at user ID ini dan RID at password, RID button login, RID button keluar ini untuk apa sih? Itu untuk merujuk ke elemen dengan ID yang berada di activity main ini. Gitu. Nah, kita beralih ke button login teman-teman. Button login one click lister ini nantinya untuk menetapkan aksi ketika tombol login diklik gitu teman-teman. Kemudian kita beralih ke intent ini apa sih Kak? Jadi intent ini adalah dia untuk membuat intent untuk berpindah ke activity periksa gitu teman-teman. Seperti nantinya ketika kita ini dia akan berpindah ke activity periksa. Nah, untuk intent put extra ini, intent put extra per UID dan intent put extra per SPSWD ini untuk apa sih kan? Ini tuh untuk menyisipkan data user ID dan password ke dalam intent agar dapat dikirim ke activity periksa gitu. Nah, untuk button keluar ini sama, fungsinya untuk menetapkan aksi ketika kita mengklik tombol button keluar gitu teman-teman. Nanti itu fungsinya nanti kita akan kembali ke halaman utamanya gitu. Mungkin kita sekarang beralih ke XML-nya kali teman, tampilannya gimana. Nah, untuk tampilannya seperti ini teman-teman di sini. Ada text login, ada text user ID dan untuk penginputannya, kemudian ada password, ada penginputan untuk passwordnya, ada button login dan button keluar. Kemudian kita beralih ke codingan activity periksa. Nah, di activity periksa ini ada kelas, kita kan membuat kelas activity periksa yang merupakan turunan dari app compact activity. Untuk set content view-nya ini sama seperti tadi, ini untuk mengatur XML, kemudian untuk string. Untuk get string extra ini nantinya dia untuk mengambil data tambahan per UID dan per PSWD ini yang dikirim dari main gitu teman-teman. Kemudian juga untuk ini sama pembahasannya kayak tadi. Kemudian untuk ini if else ini apa sih Kak? Jadi ini tuh penginputan tentang si user ID-nya teman-teman. Jadi teman-teman di sini bisa mengatur mau teman-teman ganti user ID-nya nama kalian sendiri itu bisa, nama password juga bisa teman-teman, di sini kita aturnya. Nah, jadi ketika kita nanti berhasil login, itu tulisannya akan menjadi login berhasil teman-teman. Kemudian kalau misalnya teman-teman salah user, nantinya akan muncul user ID salah teman-teman. Kemudian kalau misalnya teman-teman masukkan password salah, nantinya akan munculkan status dengan password salah gitu. Oke, mungkin langsung aja kali ya kita run si aplikasinya ini teman-teman. Oke, kita run, kita tunggu, ini agak memakan waktu lumayan lama. Nah, kita sebentar ya teman-teman, karena ini mau memakan waktu agak
udah muncul ya. Kita masukin tadi, aku kan menulis user ID-nya itu kan nama aku sendiri ya, Vira. Kalau misalnya teman-teman menulis dari keyboard teman-teman di laptop bisa, tapi menulis manual di sini juga bisa teman-teman. Tapi kan kita nulis di sini aja ya, Vira Zahabia. Oke, untuk passwordnya itu kan tadi saya menulis Vira 2005. Nah, kalau sudah, kita klik tombol button login teman-teman. Oke, user ID salah, coba kita cek ya. User ID salah, oh apa karena di spasi kali ya teman-teman. Kita login lagi. Nah, ini login berhasil. Kalau misalnya login berhasil, nantinya akan memunculkan status yang bernama, yang bertulisan login berhasil gitu teman-teman. Coba kita salahin si user ID, kita salahin ya, dia kayak gimana. Nah, kalau misalnya salah, nantinya dia akan memunculkan status user ID salah. Kemudian kita sekarang mau salahin si passwordnya nih, kita login. Nah, kalau misalnya salah, nanti dia akan memunculkan status password salah. Sekarang kita mau mencoba, ini kan kita coba login lagi ya. Nah, login berhasil teman-teman, karena sesuai ya yang kita tulis di activity periksa tadi. Kita sekarang mencoba untuk keluar kali ya teman-teman. Nah, ketika keluar nantinya akan kembali lagi ke halaman utamanya gitu. Mungkin segitu aja pembahasan saya tentang project ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.